Bagian 7. Kasus 6, menanggulangi ancaman yang tidak layak. Kasus terakhir ini menunjukkan betapa hamba Yesus dapat memohon serta beroleh pertolongan malaikat sorga untuk mengamankan pekerjaan yang berkenan di hati Raja Sorga. Sepasang muda-mudi, keduanya sudah bertobat dan mulai melayani, berencana untuk menikah beberapa bulan lagi. Penataan sudah dilakukan, tetapi ternyata pernikahan mereka merupakan pantangan bagi marga-marga dari mana mereka berasal. Kepercayaan di antara marga-marga itu menyatakan bahwa dua marga ini tidak boleh saling menikah, berdasarkan perjanjian leluhur ratusan tahun yang lalu. Suatu perjanjian di dalam kegelapan, sekaligus menjadi tahyul yang tidak selayaknya dipatuhi oleh warga kerajaan sorga. Pemuka-pemuka kedua marga sudah saling bertemu, membahas masalah itu secara adat Batak, bukan adat kerajaan sorga. Beberapa orang dari mereka yang punya gigi mengeluarkan ancaman. Yang seorang polisi dia mengancam akan mengobrak-abrik pernikahan itu bila jadi dilangsungkan. Seorang lain pengacara mengancam akan memperkarakan persekutuan kami, yang dianggap mensponsori pelanggaran adat mereka serta akan memperkarakan kami. Apakah anak-anak kerajaan takluk kepada teror sedemikian? Yang pertama ditanyakan adalah ketetapan kedua calon mempelai. Mereka menyatakan ketetapan hati, sehingga kami sarankan agar pernikahan dipersiapkan di tempat yang tidak dikenal oleh orang-orang yang mengancam. Selanjutnya, yang dapat kami lakukan adalah menopang mereka dengan doa syafaat yang kencang, karena kami sekalian menyadari peperangan rohani yang sedang berkembang. Campur tangan Tuhan dan malaikat-malaikatnya harus dilibatkan. Bagaimana doa syafaat itu dipanjatkan? Sibuklah kami mendoakan pemuka kedua marga itu, yang nama-namanya mudah dikumpulkan, dan khususnya, mendoakan orang-orang yang sudah melontarkan ancaman. Kami berdoa menurut pokok-pokok berikut. 1. Kami bermohon agar tokoh-tokoh yang mengancam itu beroleh pengampunan atas seluruh dosa-dosa mereka di masa lalu, mohon supaya Roh Yesus memperkenalkan dirinya secara nyata kepada mereka, menuntun mereka memasuki kerajaan sorga. 2. Dengan memanfaatkan kasih Yesus, kami bermohon supaya kedaulatan Tuhan Yesus bekerja atas diri para tokoh ini, dan semua ikatan, jasa dan perjanjian dengan iblis yang mengikat mereka dibatalkan, demi nama Yesus Kristus. 3. Kami bermohon agar Raja Sorga menugaskan malaikat-malaikatnya mengawal setiap pribadi yang telah mengancam kami, dan malaikat sorga ditugasi mengenyahkan setiap malaikat iblis yang mencoba-coba memasukkan gagasan jahat ke dalam hati mereka masing-masing. Ini yang terpenting, supaya pikiran para pengancam itu ditertibkan. Hasilnya sudah dapat diduga sebelumnya, karena kami mengerti sungguh bahwa Tuhan Yesus berkenan akan pernikahan ini. Pernikahan itu berlangsung dengan baik, tanpa gangguan secuil pun. Para pengancam itu membungkam dan tidak melakukan tindakan apa-apa. Tidak berapa lama, setahun kemudian lahirlah anak mereka, tanpa ada masalah apapun juga. Terpujilah Yesus Kristus Raja Sorga. Pembaca yang terkasih, sebagai penutup uraian tentang pengalaman bersama malaikat-malaikat ini, mari, renungkanlah catatan pada Ibrani 12 ayat 1, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Beberapa kebenaran perlu kita hayati dari pesan Rasul ini. A. Kita mempunyai banyak saksi. Setiap saksi, secara hukum, harus memiliki pribadi yang sehat, yakni memiliki daya pikir atau nalar, daya rasa dan daya kemauan, barulah layak menjadi saksi, demikianlah ketentuan hukum. Maka siapakah banyak saksi yang dimaksud oleh ayat ini? B. Istilah, seperti awan, menunjukkan bahwa saksi-saksi itu ringan, tanpa bobot, maka mereka semestinya makhluk roh yang tanpa bobot. C. Kedua ciri ini menunjukkan bahwa saksi-saksi itu adalah para malaikat, makhluk roh tanpa bobot. D. Mengelilingi kita, bukankah istilah ini selaras dengan pernyataan Petrus dalam 1 Petrus 5 ayat 8? Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu, si iblis, berjalan keliling. E. Menanggalkan semua beban dan dosa, menunjukkan status warga kerajaan sorga yang sudah suci dari dosa dan memikul kuk yang ringan, Matius 11 ayat 29-30. Jelaslah sekarang, Ibrani 12 ayat 1 menggambarkan perjuangan pengikut Yesus melawan malaikat-malaikat iblis, para pemberontak, yang begitu bernafsu, menginginkan agar pengikut Yesus kembali ke dalam cengkeramannya.
Hanya dengan berjuang, di dalam perlombaan yang diwajibkan, dapatlah kita mempertahankan kehidupan kekal yang sudah kita miliki selaku warga kerajaan sorga. 8. Diri Anda, pelengkap penderita atau pelengkap pelaku. Di sepanjang uraian yang terdahulu telah ditunjukkan berlangsungnya peperangan antar malaikat, terjadi di sorga. Peperangan itu berakhir dengan tercampaknya iblis ke bumi. Tentu saja iblis tidak segera mengaku kalah, sebaliknya berusaha mengambil alih pemerintahan Tuhan atas diri manusia. Menurut istilah pada Wahyu 12 ayat 9, iblis menyesatkan seluruh dunia. Yakni, manusia disesatkan sehingga tidak lagi menyembah Tuhan yang benar, melainkan mematuhi kehendak iblis. Bahkan terhadap Yesus anak manusia hal itu juga yang dicoba terapkan oleh iblis di padang belantara, Matius 4 ayat 1-11. Raja Sorga, demi kasihnya, menugaskan malaikatnya melayani manusia yang harus diselamatkan, karena iblis pasti berusaha terus menjajah orang percaya pun. Demikianlah terjadinya kelanjutan peperangan antar malaikat, sekarang di bumi, di tengah umat manusia. Suka ataupun tidak, percaya ataupun tidak, manusia berada di tengah kancah peperangan antar malaikat. Dalam kenyataan ini berlakulah pilihan bagi setiap umat P baru, mau menjadi pelengkap penderita sajakah, sebagaimana halnya umat P lama yang tidak mendapat pengajaran tentang iblis. Atau saudara memilih menjadi pelengkap pelaku, ikut terlibat dalam peperangan rohani yang menyangkut keselamatan kekal yang harus saudara pertahankan. Tanpa menentukan sikap, tidak mungkin saudara menjadi pelengkap pelaku. Sebaliknya, mereka yang menjadi pelengkap penderita akan terus-menerus menderita di bawah tekanan iblis, bahkan sampai di ujungnya, di neraka. Selanjutnya, tidak mungkin saudara menjadi pelengkap pelaku jika masih di bawah kungkungan malaikat iblis, yang dahulu kala sudah mensponsori kehidupan para leluhur saudara, sekaligus menghimpit pribadi mereka semasa mereka masih menyembah berhala animis. Para sponsor leluhur inilah yang mengangkat diri mereka sendiri menjadi ilah bangsa-bangsa, ingat 1 Tawarik 16 ayat 26. Maka seseorang yang mau memasuki kerajaan sorga harus juga merenggutkan dirinya, lepas dari kungkungan sesembahan leluhurnya. Saudara perlu melakukannya hari ini juga, baru Anda layak untuk berperang. Untuk maksud inilah Raja Yesus menganugerahkan otoritas untuk mengusir setan bagi setiap orang percaya, Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Untuk maksud peperangan rohanilah, warga kerajaan sorga perlu dilengkapi dengan otoritas sorgawi, agar mereka dapat berkemenangan, mengatasi serangan si iblis. Bagaimana caranya orang percaya mengusiri setan-setan yang mau menyerang? Dengan minyak urapankah? Dengan kemenyankah? Dengan pembaptisankah? Semua salah. Mengusir malaikat iblis cukup dilakukan dengan ucapan. Ucapan berwibawa, seperti yang diteladani oleh Yesus dalam Matius 4 ayat 10. Ucapan untuk mengusir setan, itu cukup, sebab setiap manusia diberi wibawa di dalam ucapannya. Hal ini diajarkan oleh Yesus sendiri dalam Matius 12 ayat 37. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Cukup dengan diucapkan. Jadi wibawa ucapan orang percaya, yang ditopang oleh wibawa Raja Sorga yang dianugerahkan kepada orang percaya, sudah cukup untuk mengusiri setan-setan yang mau menghimpit pribadi saudara. Maka sekaranglah kesempatan bagi saudara untuk mengucapkan kalimat-kalimat berwibawa, kalimat-kalimat iman, dengan mengandalkan otoritas sorgawi, untuk membebaskan diri saudara dari kungkungan malaikat iblis yang mungkin masih mengikat saudara. Dengan bersuara, ucapkanlah kalimat doa yang sudah dipersiapkan di bawah ini. Saya menyembah Yesus Kristus, Raja Sorga, saya menyadari bahwa kebanyakan leluhur saya adalah penyembah berhala. Karena belum mengenal Injil, mereka tertipu oleh malaikat-malaikat iblis, yang tampil seolah-olah yang maha kuasa di hadapan mereka. Bahkan leluhurku mengikat perjanjian dengan setan-setan yang menipu mereka, sehingga perjanjian itu mengikat keturunan mereka juga. Di pihak lain, saya ingin memasuki kerajaan sorga sejak di bumi ini. Oleh sebab itu, ya Yesus, Rajaku, tiliklah semua perjanjian yang ditegakkan oleh leluhur saya bersama iblis, yang mengikat diriku juga. Demi nama Yesus Kristus, semua perjanjian dengan iblis saya batalkan, tidak berlaku lagi bagi diriku, tidak berlaku bagi keturunanku pun. Dengan kuasa Yesus, aku mengusir semua malaikat iblis yang disembah leluhurku,
saya cukup dikawal oleh malaikat sorga. Saya menyadari juga, ya Yesus, Rajaku, bahwa leluhurku ada yang sakti-sakti, disponsori oleh malaikat iblis. Demi nama Yesus Kristus saya nyatakan, tidak perlu bagiku segala macam kesaktian itu. Enyahlah semua malaikat iblis sponsor kesaktian leluhurku, semua malaikat iblis sponsor kesaktian manusia harus enyah dari kehidupan kami seketurunan. Yesus Kristus, Rajaku, untuk murninya ikatan batinku dengan Dikau, Rajaku, saya mematahkan ikatan batin dengan semua leluhurku yang penyembah berhala itu. Mampukan saya, ya Tuhan, menampilkan sikap sedemikian di dalam kehidupan saya. Demi nama Yesus Kristus, saya juga menyangkali semua kepercayaan asing warisan dari leluhur saya. Bahkan semua pengajaran leluhur yang tidak sesuai dengan kebenaran Kristus agar disingkirkan dari ingatan saya, termasuk pengajaran tahyul, pantangan-pantangan serta semua tradisi serta adat istiadat yang tidak memuliakan Yesus Kristus. Semuanya dihapuskan dari ingatan saya. Demi nama Yesus Kristus, enyahlah semua malaikat iblis sponsor kepercayaan leluhurku, sebaliknya saya tetap mempersilahkan roh Yesus bersemayam dan bekerja di dalam batin saya, menuntun saya ke dalam seluruh kebenaran Kristus seraya menyingkirkan segala macam ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran Kristus. Mampukanlah saya, ya Yesus Rajaku, untuk keluar dari semua kesesatan ajaran, agar murni saya memiliki spiritualitas Injil. Demi nama Yesus Kristus, saya mengusir semua roh najis warisan dari leluhurku, enyahlah roh penyembahan berhala, enyahlah roh haus kesaktian, enyah semua roh perangsang perilaku buruk. Saya harus bebas dari sifat-sifat buruk leluhurku, saya ingin mewarisi sifat-sifat Yesus, agar perilaku Yesuslah yang terpancar dari diriku. Marilah, ya Rajaku, tetaplah bersemayam di dalam hatiku, mengatur seluruh kehidupanku, berilah saya hati yang baru, seperti hatinya Yesus, yang lemah lembut, rendah hati, murah hati, pemberi ampun dan pembawa kelegaan. Saya adalah milikmu, ya Yesus Rajaku, dan Engkaulah juru selamat pribadiku kini dan selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus, saya berdoa. Amin. Pemirsa yang terkasih, setelah perjanjian leluhur bersama sesembahan mereka dibatalkan dari diri saudara, maka saudara tidak lagi menjadi domba-nya si iblis. Setan itu tidak bebas lagi mengendalikan perilaku saudara. Sebaliknya, roh Yesus yang bersemayam di dalam hati saudara akan terus-menerus menggembalakan kehidupan saudara, memberkati saudara di sepanjang kehidupan saudara. Pada sisi lain, saudara dilayakkan untuk berperang melawan malaikat-malaikat iblis, membuat Efesus 6 ayat 12 menjadi kenyataan di dalam kehidupan saudara. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Selamat berjuang dan berkemenangan bersama Raja Yesus. Bagian ke-8, 9. Beberapa bentuk perjuangan melawan iblis. Untuk kemantapan saudara berjuang, perlu dikenali berbagai bentuk perjuangan yang muncul sehari-hari di dalam kehidupan murid Yesus. Setiap perjuangan pasti didasari oleh urusan memperluas kerajaan sorga, yakni menambah jumlah manusia yang menjadi warga kerajaan sorga, atau menangkali penyusutan kerajaan sorga akibat serangan si iblis. Aplikasi 1-3 adalah perjuangan untuk menangkali penciutan kerajaan sorga oleh serangan iblis. Dengan perkataan lain, aplikasi yang bersifat defensif, mempertahankan diri. Aplikasi 4 adalah untuk maksud agresif ofensif, yakni mengambil kembali hak Raja Sorga yang telah dicuri oleh si iblis. Jelasnya, usaha menuntun orang lain memasuki kerajaan sorga, sehingga kerajaan itu diperluas, sebaliknya kekuasaan iblis dipersempit. Aplikasi 1. Undang malaikat sorga mengawal diri dan kerabat, enyahkan malaikat-malaikat iblis yang selalu bernafsu menyerang manusia. Iblis selalu bernafsu menyerang, setiap saat, sesuai pernyataan Petrus dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Setiap saat iblis mencari kesempatan, maka setiap hari harus mengenyahkan malaikat iblis dari kehidupan masing-masing. Petrus dapat menuliskan pernyataan di atas berdasarkan pengalamannya sendiri terkena tipuan iblis, bahkan semasa Petrus berjalan berdampingan dengan Yesus. Pelajarilah Matius 16 ayat 21-23. Aplikasi ini dilakukan setiap pagi,
Begitu bangun pagi, supaya si iblis tidak punya kesempatan melakukan serangan gagasan, seperti yang dilakukannya terhadap Yudas, yang duduk makan bersama Yesus, pelajari di dalam Yohanes 13 ayat 2. Malaikat-malaikat iblis mana yang harus dienyahkan? Yang pasti, malaikat iblis yang coba-coba menghimpit kepribadianku, termasuk A. Malaikat iblis sesembahan leluhurku. B. Malaikat iblis sponsor kesaktian leluhurku. C. Malaikat iblis sponsor perdukunanku dan kesaktianku, jika ada. D. Malaikat iblis teritorial, mereka yang mengaku penguasa teritorial di sekitar diriku. E. Malaikat terang palsu, yang beroperasi di tengah gereja-gereja, pelajari 2 Korintus 11 ayat 13-15. F. Malaikat iblis yang gentayangan, Ayub 1 ayat 6-10. Ketekunan berjuang sedemikian pasti ditampilkan oleh anak-anak kerajaan sorga, yang tidak mau diperosotkan rohaninya oleh serangan si iblis. Pengalaman menunjukkan, siapa saja orang percaya yang tidak melakukannya, maka kerohaniannya pasti merosot. Kemerosotan yang berlangsung sangat lambat, mungkin dia tidak rasakan. Iblis selalu puas dengan kemerosotan yang sangat sedikit demi sedikit. Bahkan iblis sabar melakukannya selama 20 tahun, perlahan-lahan, mengingat usia malaikat iblis yang sudah 5.000 tahun atau lebih, berkarya menyesatkan manusia. Aplikasi 2. Menangkali kejahatan orang lain. Aplikasi ini sudah ditunjukkan dalam kasus 6. Begitu sederhananya perjuangan bentuk ini, hanya bermodalkan ketekunan berdoa sehingga tidak memerlukan pembahasan yang luas. Yang penting dijaga, aplikasi ini tidak bagus digunakan untuk sekedar pemuas hawa nafsu, dan dilakukan di dalam sikap yang benar di hadapan Raja Sorga. Sebab setiap ketidakbenaran kita mungkin menjadi bahan dakwaan bagi iblis, berakibat kekalahan di dalam perjuangan sedemikian. Aplikasi 3. Pengucapan, darah Yesus. Ada orang-orang Kristen yang terbiasa mengucapkan, darah Yesus. Sewaktu dia terkejut atau merasa dalam bahaya. Atau diucapkannya, darah Yesus membungkus diriku. Atau kuasa Yesus membungkus diriku. Saya tidak mengatakan bahwa ucapan-ucapan itu suatu kesesatan, tetapi harus dipertanyakan, hakikat apakah yang terjadi ketika seseorang percaya mengucapkannya. Ia beriman bahwa bila ia mengucapkan, darah Yesus membungkus diriku, atau kuasa Yesus membungkus diriku, segera dijawab oleh Yesus dengan membungkuskan suatu selimut, melindungi dia. Jika terjadi demikian, itu baru sekedar pertahanan diri saja, defensif. Belum kepada tindakan ofensif, dalam arti merebut orang lain yang di dalam cengkeraman iblis. Aplikasi 4. Juga belum menangkali rencana atau pikiran jahat orang lain. Aplikasi 2. Anak-anak kerajaan harus bertindak ofensif seperti di dalam 1 Petrus 5 ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Maka yang efektif adalah berdoa mengundang malaikat Tuhan untuk melindungi diri dan kerabat. Setiap pagi, sebelum malaikat iblis memulai operasi kejahatannya, maka malaikat sorga itu mungkin bergerak melakukan ofensif atas si iblis, sesuai permohonan kita di sepanjang hari itu. Aplikasi 4. Bermohon agar malaikat sorga mengawal seseorang yang harus beroleh selamat. Ini adalah bentuk doa syafaat yang bersifat ofensif. Menyerang si iblis yang sudah menghimpit pribadi seseorang yang kita inginkan diselamatkan oleh Raja Sorga. Berdoalah setiap hari untuk orang-orang yang menjadi sasaran penginjilan kita atau rekan kita. Malaikat sorga agar mengawal orang itu seraya menyingkirkan malaikat iblis yang menghimpit kepribadiannya. Bersamaan dengan permohonan kita yang bertalu-talu untuk keampunan orang itu dari dosa-dosanya, ini sah, 1 Yohanes 5:16, maka pada waktunya dia akan terbebas dari cengkeraman si iblis, merdeka untuk mencari dan menerima kebenarannya Yesus, untuk kemudian beroleh keselamatan. Maka kerajaan sorga semakin diperluas, bagi kemuliaan Yesus Kristus, Raja Sorga. Sebagai akhir kata, saya menyarankan agar saudara merenungkan pesan sorgawi. Barang siapa menang, yang terdapat 7 kali pada Wahyu pasal 2 dan 3. Sampai 7 kali, saudaraku. Ini menunjukkan betapa seriusnya Raja Sorga menghendaki agar setiap pengikutnya terlibat peperangan mengalahkan si iblis. Kalahkanlah iblis di dalam kehidupan masing-masing, kalahkanlah iblis yang mencengkeram hati sesama manusia, mereka semua memerlukan keselamatan yang disediakan Raja Sorga. Kalahkanlah iblis, sekaligus perluas kerajaan sorga. 7 kali diwaspadakan, barang siapa menang akan beroleh berkat-berkat sorgawi yang luar biasa di akhir zaman.
Rupanya pengulangan anjuran ini ingin menginsafkan setiap pengikut Yesus bahwa tidak ada kemenangan tanpa perjuangan. Tidak ada kemenangan bagi para pelengkap penderita. Selamat berjuang sebagai anak-anak kerajaan surga, dengan mengandalkan kuasa yang diberikan Yesus Kristus, demi mempertahankan hidup kekalmu. Kiranya pemaparan tentang hal kerajaan surga ini dapat menambah wawasan berpikir kerajaan surga di dalam hidup saudara. Mulialah Yesus Kristus Raja Sorga di dalam kehidupan Anda. Amin. Tuhan Yesus Kristus Raja Surga senantiasa memberkati.